Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu perkara, suatu musibah terbesar yang pernah menimpa kaum mukminin adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sampai-sampai Anas radhiyallahu taala mensifatkan di mana di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau mengatakan adha'a minal Madinah kullu syai'. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, seluruh penjuru dari Madinah menjadi bersinar. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan, yakni wafat, adha'a minha azlama minha kullu syai'. Seluruh penjuru Madinah menjadi gelap. Kemudian ketika Umar radhiyallahu taala mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man qala inna Muhammadan qad mat. Siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad telah mati, qataltu ra'sahu bisayfi hadza. Aku akan memenggal kepalanya dengan pedangku ini. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala naik ke atas mimbar. Setelah beliau memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Di keadaan musibah terbesar yang pernah ada, beliau masih kokoh di atas kalimat la ilaha illallah. Perhatikan ucapannya. Barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad, diungkapkan dengan makhluk, hamba yang paling mulia di sisi Allah, itu saja tidak berhak menerima sedikit pun dari perkara uluhiyah Allah. Tidak akan pernah menerimanya. Apalagi makhluk yang rendah di bawahnya. Perhatikan. Nafi. Penafian. Bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kecuali Allah sesembahan yang berhak. Kemudian beliau mengatakan, wa man kana minkum ya'budullah. Isbat. Penetapan
Barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Penetapan sifat hayy, kesempurnaan hidup Allah. Perhatikan, ketika seorang hamba telah menetapkan sifat hayy bagi Allah, kemudian dia mengambil keharusan dari sifat tersebut, hakikatnya dia telah menetapkan seluruh sifat yang laiqu billah, yang pantas bagi Allah. Seluruh sifat. Allah mendengar, yang sempurna pendengarannya. Allah melihat, yang sempurna penglihatannya. Hanya Allah yang kita agungkan, selainnya tidak. Hanya Allah yang kita besarkan, selainnya tidak. Hanya Allah lah yang berhak menerima ibadah-ibadah kita, selainnya batil. Kalimat la ilaha illallah tercampur dalam ucapan ini. Lihat bagaimana seorang alim ketika keadaan musibah terbesar, dia masih kokoh di atas kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah melahirkan ibadah yang kata Ibnu Qayyim, ghayatu dhullih ma'a ghayatu hubbih. Ibadah tersebut sampai pada puncak kerendahan. Ketika kita beribadah, berusaha untuk memaksimalkan kerendahan kita kepada Allah. Bukan hanya di situ saja. Pada puncak kecintaan juga. Beribadah bukan hanya sekedar kita beribadah. Tumbuhkan rasa cinta itu kepada Allah. Lihat bagaimana ucapan seorang alim berbobot ketika musibah itu menimpanya. Bahkan musibah yang paling terbesar yang pernah dialami kaum mukminin. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia bukan sekadar hidup. Seiring dengan berjalannya waktu, kita hidup di waktu tersebut. Maka iringilah kehidupan kita itu, terapkan dalam kehidupan kita itu bagaimana konsekuensi kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Ta'allum, belajar. Hanya dengan belajar kita mengetahui konsekuensi kandungan-kandungan yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Karena mengapa? Kesyirikan bukan hanya sekedar kesyirikan, tapi dia adalah amalan sangat mengerikan sampai puncak kengerian. Sampai-sampai Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Terlebih lagi ketika dia wafat di atas kesyirikan tersebut. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita dalam masa menuntut ilmu agama. Dan jangan merasa aman. Yang alim, yang bodohnya sudah tampak. Ada saja yang tersesat. Yang kuat, yang lemah. Orang kaya, orang miskin. Yang memiliki kedudukan ataupun tidak memiliki kedudukan. Syaitan masuk ke dalamnya. Tersesat. Illa kecuali satu golongan, perhatikan. Illa satu golongan. Syaitan sendiri mengaku dia tidak akan mampu menyesatkan golongan ini. Ibadaka, hamba-hamba engkau. Minhum, dari Bani Adam. Kita seluruhnya. Kemudian disusul dengan sifat al-mukhlasin. Yang mereka ikhlas kepada Allah. Ikhlas, kita bukan hanya sekedar menerapkan keikhlasan. Tapi ikhlas itu ada ilmunya. Berusaha, belajar, memohon kepada Allah, meminta taufik kepada Allah untuk kita mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Itu semua bisa kita lakukan dengan proses-proses yang kita sebutkan. Aku liqali hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Aqimis shalah.